Halo Tribuners, salam jumpa di program Tribun Bastory. Kali ini tentu saja Ajeng akan memandu program ini dengan narasumber kece kami yang sudah ada di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Untuk Tribuners yang baru saja bergabung di layar monitornya, kami live seperti biasa di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian boleh mengirimkan pertanyaan di comment section, nanti bakal kita bahas bersama dengan narasumber di samping kanan saya. Ya, apa kabar kembali ini Kepala BKIPM Ambon Pak Hatta Arisandi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Hai Tribuners, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bangke sudah mau hadir kembali di program Bastory ya. Baik Tribuners, karena kali ini topik kita adalah dampak tradisisasi terhadap sumber daya perikanan Maluku. Kami juga menghadirkan dosen Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Ada Ibu Venda Yolanda Pikal yang selanjutnya akan saya sapa Ibu Venda ya. Apa kabar Ibu? Baik. Dangke juga sudah mau hadir nih di program Bastory sore hari ini Ibu. Baik Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa laut di Provinsi Maluku ini kita terdiri dari 92% kelautan begitu iya, dan sisanya ya darat begitu. Nah, dengan potensi laut yang sungguh luar biasa banyak ini, sudah pasti banyak juga sumber daya perikanan begitu yang mumpuni. Tentu saja ini kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di bumi raja-raja ini. Bagaimana sih caranya ini sumber daya perikanan ini bisa bekerja dan menghidupi masyarakat kita di Provinsi Maluku? Nanti akan kita bahas bersama dua narasumber kami. Namun kita cek dulu apakah Tribuners mendengar suara saya? Balas di kolom komentar. Gimana? Oke. Kalian jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan di comment section, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita. Nah, Tribuners, topik kita kali ini lebih khusus ya, ada salah satu tradisi di Provinsi Maluku yaitu sasi yang turut diterapkan dalam sektor perikanan. Bagaimana sih kedua ini bisa join, bisa collab begitu ya untuk menghasilkan suatu sumber daya yang bermanfaat. Kali ini kita akan bahas dulu terkait dengan sumber daya perikanan di Provinsi Maluku ya. Mungkin saya ke Ibu Venda dulu ya, Ibu. Mungkin Ibu boleh gambarkan dulu ke Tribuners juga seperti apa sih potensi sumber daya perikanan di Provinsi Maluku ini. Boleh Bu? Baik, terima kasih. Untuk sumber daya perikanan, kita lihat saja ya sebenarnya dari keadaan Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan yang banyak pulau-pulaunya, itu ada sekitar 1.400-an pulau itu. Kan kita sudah lihat bahwa ternyata laut sangat mendominasi ya di daerah kepulauan ini. Dan oleh karena itu memang karena laut itu mendominasi, maka sumber daya perikanan itu juga sumber daya ikan itu sangat dominan di daerah Maluku ini. Nah, makanya kalau kita lihat juga Maluku ini, kalau dilihat dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, itu ada 3 daerah wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang ada di Maluku sini. Nah, oleh karena itu dari wilayah pengelolaan perikanan itu saja kita melihat bahwa ada sumber daya ikan yang potensial di daerah tertentu di Maluku ini ya. Semua tempat itu ada, tetapi ada yang secara khusus, misalnya tuna kita lihat tuna itu sangat potensial sekali ya. Kemudian cakalang itu sumber daya ikan pelagis lainnya itu sangat luar biasa. Nah kan kalau kita lihat pelagis dan ikan-ikan yang selalu di permukaan itu kita kan sebut pelagis ya kalau dalam bahasa perikanannya itu, sedangkan ikan-ikan dasar itu kan demersal. Nah itu beraneka ragam di Maluku ini ya. Nah baik itu di setiap kabupaten dan kota ya, walaupun itu kita ada terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, tetapi perairan-perairannya itu penuh dengan beraneka ragam sumber daya ikannya. Baik Ibu, tadi ada 3 lokasi wilayah pengelolaan perikanan. Iya. Ya itu dan kota. Di mana saja Kak itu 3? Ya,
Kalau kita lihat daerah wilayah pengelolaan perikanan Indonesia itu sudah diatur manajemen perikanan di Indonesia, bahwa di Maluku ini terbentang itu 3 wilayah pengelolaan perikanan. Itu ada di Seram, Laut Seram itu sangat potensial, Laut Banda ya, di Aru ya, itu sangat perairan-perairan yang sangat potensial sekali perikanannya. Baik, sudah tidak bisa dipilih lagi ya. Iya. Laut Arafura. Ya. Sekali potensi sumber daya perikanan yang tentu saja bisa dikelola dengan kalau dengan baik begitu ya, akan memberikan dampak ekonomis untuk masyarakat juga. Nah, tadi ada jenis-jenis sumber daya perikanan yang disebutkan oleh Ibu Venda ya, Pak. Sejauh yang kita lihat paling banyak yang punya potensi ekspor itu yang mana tuh? Oke, baik. Selamat sore Tribuners, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih host Mbak Jeng. Kalau kita melihat jenis komoditi perikanan ya, tentunya Malukunya sangat kaya ya dengan potensi perikanan, karena semua ada. Udang ada, tuna, cakalang, kepiting, apalagi ya, ikan demersal, pelagis, semua ada di Maluku. Nah, kalau kita melihat dari sisi lalu lintas komoditi perikanan untuk ekspor, yang sering diekspor atau dilontarkan ekspor itu paling banyak udang ya, paling banyak udang, kemudian ikan tuna, kemudian ikan-ikan demersal ya, live fish untuk kerapu, kemudian ikan-ikan raja bau, kemudian kepiting juga ya, lobster, teripang. Tapi ini untuk teripang ini sebenarnya dia ekspor, namun dia itu melalui daerah lain. Jadi dia singgah dulu, atau mungkin ada proses lebih lanjut ya di daerah Surabaya, Makassar ataupun Jakarta, kemudian untuk selanjutnya diekspor, dan itu ya cukup besar ya. Kalau kita melihat dari data tahun 2023 ini saja untuk teripang itu sudah sekitar 40 ton yang dilalu lintaskan. Dan ya kenapa saya sebut teripang, karena kita kan temanya sasi ya, dan ini teripang ini salah satu yang masuk sasi ya. Dan selain teripang ya ada juga kerang lola ya, kerang lola ini juga lumayan besar ya, sekitar 64 ton ya untuk volumenya yang dilalu lintaskan untuk ekspor. Ini bisa dilihat ya bahwa permintaan pasar internasional sangat cocok dengan sumber daya perikanan kita miliki di Provinsi Maluku, jadi memenuhi permintaan begitu ya. Baik, Pak Hatta, boleh digambarkan sejauh ini ya bagaimana sih BKIPM Ambon itu berkolaborasi dengan stakeholder meningkatkan perikanan di Maluku? Oh ya, baik, kerjasama ya dan join itu selalu dilakukan ya BKIPM Ambon, baik dengan dinas-dinas teknis maupun instansi terkait lainnya seperti Bea Cukai, Dinas Kelautan Perikanan, dan beberapa instansi yang lain. Dan sering dibuat forum FGD ya, forum group discussion, yang membahas bagaimana strategi untuk bisa meningkatkan dan melakukan percepatan terkait dengan ekspor ya, komoditi perikanan maupun produksi perikanan itu sendiri di Provinsi Maluku. Dan secara formal kerjasama yang kita baru lakukan itu dengan Angkasa Pura I, Bandara Patimura Ambon, dan itu memang dilakukan untuk mengurangi dwelling time ya, jadi untuk mempercepat proses ya, sehingga ada kesepakatan yang mana sangat membantu dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional di bandara, sehingga
lalu lintas komoditi perikanan itu bisa berjalan dengan lancar, dan itulah yang diharapkan, bagaimana semua bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya BKPM Ambon tidak bisa bekerja sendiri, Baik. harus bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama dengan instansi yang lain. Bu Venda, gimana dengan mungkin dari kacamata akademisi ya, pemanfaatan sumber daya atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kita lihat apa sih sumber daya ikan itu sebenarnya semuanya bernilai ekonomis ya. Itu kalau dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat itu maka pasti masyarakat itu kehidupannya lebih baik. Artinya lebih baik bukan kita lihat dari bagaimana soal uangnya, tapi pertama mengkonsumsi ya pertama. Jadi ikan itu kan kita perlukan juga untuk makan. Betul. Ikan itu sangat sehat untuk kita makan. Nah, selain itu juga bisa kita perjualbelikan untuk mendapatkan uang. Nah, ini yang saya berpikir harus semakin banyak kita bicarakan bagaimana optimalisasi pemanfaatan. Jadi sebenarnya selama ini sudah dimanfaatkan sih, tetapi belum optimal gitu ya. Karena masih banyak celah-celah yang kosong yang harus kita belajar untuk kita pergunakan itu dengan baik, sehingga kalau itu dioptimalkan pemanfaatannya pasti masyarakat kita bisa menjadi lebih baik lah, lebih sejahtera gitu. Baik, berarti saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ya. Lalu bagaimana masyarakat harus dengan optimal memanfaatkan sumber daya perikanan itu? Oke, menurut saya itu sebenarnya masyarakat itu harus tingkatkan kapasitasnya. Ya, jadi memang yang masih punya kesempatan untuk belajar, kuliah, sekolah itu harus ya. Tetapi untuk masyarakat yang memang sekarang ini kita lihat cuma sebagai pengguna hasil perikanan itu, mereka harus semakin banyak diperlengkapi pengetahuan praktis mereka dalam pemanfaatan perikanan. Ya misalnya, ya ikan ini ternyata kalau dijual segar begini, tapi bagaimana kita bisa buat dalam produksi-produksi yang lebih produk-produk yang memang bisa dijualkan lebih baik. Misalnya ya, misalnya ikan asin kering misalnya yang dia punya daya jangkau pasarannya jauh lebih panjang, lebih luas gitu ya, ataupun yang sederhana misalnya abon ikan ataupun bakso ikan ataupun berbagai macam nugget, sosis dan macam-macam dari ikan ya, bahan-bahan baku ikan itu menurut saya itu celah-celah banyak yang belum dioptimalkan di masyarakat ya, padahal itu semua bisa dijadikan bisnis untuk peningkatan kehidupan masyarakat sebenarnya. Kan sudah musim panennya meningkat, banyak di kalangan itu melimpah juga. Ya. Sebenarnya itu itu yang saya bilang, kalau masyarakatnya itu punya pengetahuannya sudah sering diisi ya, berarti mereka sudah bisa berpikir, kan kita daerah perikanan, daerah potensial, mestinya kita sudah bisa tahu, oh ya ini sebaiknya kalau lagi panen ikan ini misalnya itu harus dimanfaatkan apa gitu ya. Karena kalau menurut saya dulu ya mungkin orang bilang ikan-ikan tertentu saja yang bernilai ekonomis, tapi setelah berkembang dengan ilmu sekarang kalau menurut saya semua sumber daya ikan itu bernilai ekonomis. Nah, oleh karena itu kalau dimanfaatkan ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang baik untuk masyarakat, saya rasa itu harus penting, itu kapasitas masyarakatnya yang harus tingkatkan. Baik, terkait dengan kapasitas masyarakat, Pak Hatta, apa Ambon untuk dalam Baik. Jadi BKPM Ambon dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ya tentunya terkait langsung dengan masyarakat dan terkait dengan pemanfaatan sumber daya ya memang sudah diatur dalam regulasi ya, sudah ada regulasi yang mengatur hanya jenis-jenis tertentu, misalnya jenis-jenis tertentu itu dibatasi dalam hal ukuran ya. Dalam pemanfaatannya tentunya harus mengacu pada regulasi tersebut. Contoh seperti teripang lah ya, contoh teripang
itu dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2022 itu salah satu yang diatur harus dilengkapi dengan surat namanya SAGI DN ataupun surat rekomendasi. Nah, ini yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha dan kepada masyarakat. Tentunya ini juga kami informasikan terkait dengan kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sehingga dalam pemanfaatannya pun mereka sudah tahu, oh ini bisa dimanfaatkan secara, oh ini harus berdasarkan kuota atau harus ada dengan izin-izin tertentu gitu. Ya, Tribuners, seperti yang kita tahu pasti Pak sudah dengar juga namanya ya SASI. Kalau secara umum yang kita tahu itu ada larangan-larangan di sana, tapi lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Venda. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Tribuners. Kalau kita bicara tentang SASI, itu merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku. Dan kalau kita bicara SASI itu berarti berkaitan dengan budaya, ya, karena itu merupakan tradisi masyarakat yang ada di Maluku dan itu tidak ada di tempat lain, ya, ada di Maluku. Nah, kita balik lagi melihat bahwa karena karakteristik Maluku ini yang kepulauan itu, makanya itu ya leluhur kita itu punya local wisdomnya itu membuat SASI. Jadi SASI itu adalah suatu bentuk larangan pengambilan suatu sumber daya alam tertentu yang bernilai ekonomis, ya, dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak semua sumber daya alam itu di SASI. Nah, kalau bicara SASI, nah ini kadang-kadang makanya saya bilang kalau orang bicara SASI harus tahu budaya Malukunya. Jadi kalau SASI itu bukan saja SASI laut. SASI itu ada di pulau-pulau kecil. Dan itu SASI-nya karena sumber daya alam yang di SASI itu sumber daya alam di darat dan juga sumber daya alam di laut. Ya, jadi sumber daya alam yang bernilai ekonomis. Jadi artinya bahwa sumber daya ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya kadang-kadang orang berpikir nilai ekonomis itu, oh ya dia punya nilai jualnya tinggi. Tidak. Misalnya kelapa di darat itu di SASI. Kelapa kan harganya cuma berapa, tetapi di SASI. Karena kelapa itu sering dipakai oleh masyarakat. Nah gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang SASI, itu sebenarnya satu keutuhan ya, baik di darat maupun di laut. Itu berdampak, pulau-pulau kecil tuh apa yang di laut, di darat itu saling saling berhubungan gitu sebenarnya. Nah, kalau kita tentang SASI laut, ya itu memang sekarang ya sudah semakin degradasi ya, menurun ketika di dunia internasional ya kenal ya bahwa oh ternyata manajemen perikanan paling bagus itu di SASI Maluku gitu. Tetapi kita di Maluku malah penurunan. Kenapa gitu. demikian, Ibu? Ya itu salah satunya karena kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Waktu dulu, kalau kita lihat SASI itu sebenarnya kalau kita lihat tuh ada tiga rejim dulu, akan rejim adat, ya. Jadi rejim adat itu, jadi di Indonesia ini masih bersifat adat semuanya ya. Jadi kita raja-raja itu memang sudah dari dulu zaman adat itu ya. Jadi SASI itu berlaku tuh sudah lama sekali. Nah kemudian rejim kita bilang sentralisasi, itu Orde Baru, ya, di mana pada waktu itu kan perubahan peraturan semuanya. Jadi dari Sabang sampai Merauke terjadi pemerataan, ya. Jadi struktur pemerintahan desanya, struktur pemerintahan desa dulu kan negeri. Kemudian berubah menjadi struktur pemerintahan desa. Itu sama semua seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi ada bagian-bagian tertentu di bagian pemerintahan negeri itu adat itu hilang, tidak terakomodir di struktur pemerintahan desa yang baru itu. Salah satunya itu adalah lembaga Kewang. Kewang itu adalah lembaga masyarakat adat ya yang bertugas mengawasi, mengontrol tentang pelaksanaan SASI di negeri adat. Desa ya. Ya, itu. Nah, itu Kewang itu dia punya peranan yang sangat luar biasa. Nah, pada struktur pemerintahan desa itu dia tidak terakomodir.
Kalau dulu ada, Ya. ya. Nah pada zaman ini karena perubahan kebijakan itu mengalami banyak perubahan. Ya, jadi banyak kehilangan sasi-sasi itu hilang. Ya, di negeri-negeri adat itu mulai hilang perannya. Karena kewang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Gitu. Jadi ada yang masih bertahan, oh ya sasi daratnya ada, sasi lautnya ada, tapi ada yang daratnya masih ada, lautnya tidak ada. Ya. Nah, menurut saya punya hasil penelitian dari keberadaan sasi laut dan sasi darat, yang masih banyak bertahan itu sasi darat. Sasi laut banyak berkurang, hilang. Iya, Baik. karena sasi laut itu kan kebanyakan sumber daya yang di sasi itu kan kebanyakan sumber daya yang di bagian sedimentari gitu ya. Jadi misalnya teripang, Betul. lola itu kan yang di sasi, dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Wow. Gitu. Ya, sayang sekali ya kita punya kearifan lokal tapi terkikis dengan perkembangan waktu. Iya. Dia ada 3 rezim yang Iya. ditembus, tapi sampai saat ini pun kalau dari penelitian Ibu juga di Provinsi Maluku masih ada di area manakah yang mempertahankan tradisi itu sebagai identitas negeri? Iya. Kalau saya sih kalau di Maluku sini di Ambon dan Liase itu kita masih bisa lihat bahwa masih ada sih beberapa, tapi biasanya pelaksanaan paling sering bertradisi itu kan di Haruku. Ya. Ya, itu di Haruku, sasi lompa itu Ya, masih sasi kedengaran lompa, ya betul. itu. Nah, tapi kalau yang di bagian Maluku Tenggara, kemudian di Maluku Barat Daya, Maluku di KKT itu masih banyak juga yang melaksanakan sasi laut ya. Tapi memang itu mekanisme sasi itu juga berbeda-beda sih, gitu, berbeda-beda. Memang tujuannya sama gitu, tapi pelaksanaannya itu juga berbeda-beda gitu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Iya. Salah satu unsur kekuatan yang ada di desa Kewang tadi yang tidak ada percuma jika kebijakan itu dibikin tapi tidak dikontrol dengan baik seperti itu. Nah, juga bahwa untuk ini misalkan di daerah Pulau Seram, ya, terutama di Pulau Seram bagian selatan itu beberapa desa itu juga menerapkan sasi, tapi sasi darat, sasi kelapa ya, tadi. betul. Nah, kebijakannya bagus-bagus sih saat itu yang seingat saya. Ketika harus mengambil kelapa di musim sasi itu harus minta izin dulu berupa surat yang harus ditandatangani oleh pihak desa untuk sekiranya bisa mengambil beberapa buah begitu untuk kepentingan dapur. Tapi setelah masa panennya itu memang berlimpah dan orang-orang kemudian dari sisi ekonomis jadi meningkat begitu. Kalau Pak Hatta sendiri melihat fungsi sasi ini seperti apa? Kemarin saya ke Somlaki ya, dan bertemu dengan beberapa pelaku usaha dan ya sekitar 24 pelaku usaha di sana yang memanfaatkan sasi ya. Wow. Dan komoditinya itu teripang, dan memang saya lihat dari hasil pembicaraan itu dan kita juga lihat langsung komoditinya di sana berjalan dengan efektif. Jadi akan dibuka sasi jika memang sudah pada waktunya ya, dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, dan saya lihat itu per desa kalau nggak salah ya, per desa, dan saya pikir ini sangat bagus kearifan lokal yang harus selalu dijaga karena kita sadar bahwa sejak dulu ini sudah ada sebenarnya pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, kalau kita kaitkan dengan peraturan pemerintah di nomor 20 tahun 2022, ini sejalan, dan ini mungkin salah satu bentuk dukungan ya terhadap kearifan lokal, karena teripang ini salah satu dilindungi ya, masuk dalam appendix CITES untuk beberapa jenis ya, untuk holotonia, untuk teripang susu ya, teripang susu, dan dia harus dengan kuota, dan kami juga dari BKPM tentunya tidak akan melakukan sertifikasi jika persyaratan pendukung ini tidak dilengkapi. Itulah salah satu bentuk dukungan kami bagi
sumber daya itu tetap Mhm. lestari ya, karena sasi ini sangat-sangat bagus. Saya lihat, saya baca beberapa artikel Mhm. di daerah Nusa Tenggara Mhm. karena mereka sumber daya dimanfaatkan. Mhm. Dan kalau kita bicara sasi, itu sudah tahu pada ukuran tertentu Hmm. sumber daya ini bisa dimanfaatkan. Mhm. Dan itulah yang sudah menunjukkan bahwa ini sudah bernilai ekonomis, Mhm. sudah istilahnya sudah bisa menghasilkan, dan hasilnya pun bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya, masyarakat sekitar yang ada di situ. Mhm. Dan eh, jika melihat lebih jauh, sasi ini harus selalu bisa dilestarikan ya, dan Mhm. mungkin perlu banyak campaign ya, kepada Mhm. pemerintah juga Mhm. untuk bisa tahankan, Mhm. sehingga pengelolaan bisa Mhm. misalnya nenek moyang kita sebelumnya itu sudah mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan seperti itu. Berarti saya juga sepakat sama apa yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi bahwa dengan sasi tadi juga kita bisa memanfaatkan sumber daya perikanan itu secara berkelanjutan begitu. Ada cara-cara dan aturan-aturan yang harus ditaati sebelum waktu panen tiba. Nah, Ibu, kalau misalkan untuk sasi sendiri ini dia mengalami degradasi di daerah-daerah tertentu di Provinsi Maluku, lalu bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku untuk mengembalikan tradisi itu? Karena kita meski bagaimanapun entah itu peraturan yang diturunkan dari pemerintah pusat, tapi sebagai negeri adat punya aturan tersendiri seperti itu. Ya, baik. Mungkin sebelum saya menjawab itu, saya mungkin agak sedikit ya supaya Tribuners juga agak lebih tahu ya tentang sasi ya. Jadi kalau kita bicara sasi itu satu tradisi, ada acaranya. Jadi kalau kita bicara sasi itu ada acara buka sasi, ada acara tutup sasi. Ya itu. Jadi ada lembaga pelaksanaannya juga yang tadi dibilangnya kewang ya, Ya. bersama-sama dengan raja sebagai pimpinan dari pemerintahan negeri itu. Ya. Nah, sasi itu ada di negeri adat. Ya, jadi makanya itu raja itu sangat memiliki peranan yang sangat penting. Betul. Nah, kemudian nanti ada acara buka dan tutup. Nah, tidak semua sumber daya alam itu baik darat maupun laut disasikan ya. Jadi misalnya ada jenis-jenis yang disasi. Itu pada acara tutup sasi itu jenis sumber dayanya itu harus dikasih tunjuk gitu, diumumkan atau dikasih dipajang gitu ya. Oh iya, ini yang sedang disasi misalnya. Jadi misalnya teripang atau lola, atau kalau itu di laut ya, kalau di darat apa. Jadi ada tanda sasi. Tanda sasi. Jadi masyarakat itu sudah tahu, oh ini ada di sasi. Kita tidak boleh melanggar sasi. Itu ada kena aturan dendanya, ada sanksinya, ada hukumnya. Nah, itu dulu ya. Nah, tapi kalau sekarang itu karena ya terjadi perkembangan ya, dan kebanyakan itu kan aturan-aturan itu juga kebanyakan tidak tertulis ya, jadi dari mulut ke mulut. Nah, jadi tapi sekarang berkembang juga karena banyak dari pihak perguruan tinggi juga yang sudah mulai melihat hal itu. Jadi makanya ada intervensi, artinya ada bersama dengan masyarakat supaya bisa membuat tuh peraturan-peraturan sehingga masyarakat tuh tahu, oh iya. Nah, dalam jangka waktu tertentu suatu sumber daya alam itu disasi itu sesuai dengan ukuran waktunya, panennya gitu. Jadi misalnya, oh ya, kelapa itu jangka waktunya berapa lama, nah gitu. Artinya selama itu tidak boleh dipanen, diambil. Tunggu waktu panennya baru dibuka sasinya. Nah, gitu pun juga yang di laut seperti itu. Nah, namun biasanya di laut itu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Kalau di laut ya cukup lama ya, karena dia punya waktu perkembangannya cukup lama. Nah, sekarang kalau kita lihat memang itu perlu kita
berikan pemahaman yang lebih baik untuk generasi-generasi sekarang ya. Teristimewa menurut saya itu dukungan pemerintah itu sangat penting. Artinya bahwa kita harus selalu menyuarakan bahwa SASI itu penting dilakukan ya, supaya masyarakat ini mereka sadar gitu loh. Oh iya, kemudian kedua di pemerintahan negeri adat ataupun ya pemerintahan desa ataupun itu sudah harus membuat aturan-aturan gitu ya, yang juga keberpihakannya kepada pelaksanaan SASI itu. Sehingga masyarakat semuanya tunduk kepada peraturan-peraturan itu. Memang sekarang terjadi perkembangan mobilisasi penduduk misalnya ya. Kalau dulu orang itu di kampung itu ya kita sudah saling mengenal. Jadi pasti kita akan tahu ada aturan seperti ini tidak boleh dilanggar. Nah, tapi kalau dengan sekarang terjadi peningkatan pembangunan ya, jadi mobilisasi penduduk antar pulau itu semakin, kadang-kadang orang dari luar itu karena tidak mengerti tentang SASI itu, ya mereka itu yang membuat banyak pelanggaran. Nah, lalu tidak ditambah dengan aturan-aturan yang kuat dari pemerintah lokal ya, nah itu akhirnya menjadi kebablasan gitu. Jadi saya berpikir bahwa mesti ada terjadi kerjasama yang baik ya, pemerintah harus juga mendukung ya, makanya saya sebenarnya sangat salut dengan kegiatan hari ini ya, bahwa ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan supaya orang bisa tahu ternyata SASI tetap menjadi sesuatu yang penting bagi kita di Maluku gitu loh. Jadi makanya saya senang sekali dengan acara hari ini karena menurut saya ini pembelajaran kepada masyarakat, teristimewa generasi muda sekarang, sehingga mereka tahu bahwa kita punya SASI, itu merupakan budaya yang harus kita lestarikan. Karena lewat SASI itu juga ya terjadi keberlanjutan itu tadi gitu. Konservasi terjadi ya, sumber daya alam kita bisa dipertahankan sampai pada waktu panennya, sehingga kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Barangkali begitu. Ya, di bumi raja-rajanya betul sekali. Semoga bisa dipetik pembelajarannya, apalagi dengan narasumber-narasumber kami yang luar biasa dengan pengetahuan mereka mau berbagi di program-program kami. Dan seperti yang tadi disampaikan balik lagi Ibu, bahwa memang peran dari pemerintah itu sangat dibutuhkan begitu jika ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang sudah terkikis oleh waktu tadi, terutama untuk SASI ya. Karena untuk keberlanjutan, pemanfaatan secara keberlanjutan itu bisa dilakukan, yaitu harus ada aturan-aturan yang juga mengikat begitu. Paling bagus adalah dicatatkan begitu dan dibuat dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang tentunya ada sanksinya di sana. Oke, Tribuners, saya mau ke Tribuners dulu. Kalian yang pengen bertanya boleh langsung saja. Boleh sambil minum dulu. Orang Ambon bilang ngomong banyak, hosa. Oke, diminum dulu. Ntar dingin kopinya lagi. Pak Hatta dari tadi udah ngantuk nih beliau. Harus diperkuat sama kopi. Belum ada pertanyaan dari Tribuners ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja obrolan kita masih terkait dengan SASI. Lalu Bu, kalau misalkan sudah ada gambaran-gambaran tadi ya yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah setempat ya, karena memang pemerintah negeri adat itu punya andil untuk menjalankan tradisi-tradisi dan budaya-budaya di negerinya masing-masing. Kalau misalkan semua negeri yang ada di Provinsi Maluku sudah berkomitmen untuk menjalankan SASI ya, dampaknya seperti apa yang dibayangkan Ibu? Mungkin saya mau sampaikan juga bahwa sekarang kan ya berkembang semuanya ya. Jadi sebenarnya SASI ini kan awalnya itu ada pada masyarakat adat ya. Nah sekarang kan ada pemerintah negeri, ada desa ya, ada kelurahan ya. Jadi sudah berkembang, itu kan sudah berubah. Yeah. Nah, sekarang kita lihat bahwa SASI itu ternyata dia memiliki manfaat. Nah, kita harus banyak belajar apa itu manfaat SASI ya bagi keberlanjutan hidup masyarakat ya. Nah, sekarang kita lihat di desa-desa yang misalnya dulu tidak ada pelaksanaan SASI, tetapi ya
karena mereka tahu bahwa lewat forum-forum seperti ini mereka sadar bahwa oh ternyata dulu kita punya SASI ya, itu bagus. Nah sekarang ini juga sementara digalakan ya, namanya untuk perikanan ya, namanya MPA, Marine Apa itu? Protect Area. Oh, oke. Marine Protect Area. Mungkin Pak Hatta juga sudah dengar ya. Jadi itu ada satu kawasan yang ditutup. Ya, diproteksi ya gitu. Nah, itu kan pasti kawasan itu memiliki suatu sumber daya ikan yang bernilai ekonomis tentunya ya. Nah, itu diprotek. Itu areanya. Nah, ini yang sementara dikembangkan. Artinya itu sebenarnya kalau kita belajar dari SASI, rohnya itu di SASI. Ya, kemudian berkembangnya ilmu, oh ternyata bisa juga dibuat seperti ini. Ya, yang namanya Marine Protect Area itu. Ya. Ya. Nah, itu sebenarnya di kita punya daerah pulau-pulau ini yang apalagi mengalami degradasi SASI. Nah, ini konsep-konsep Marine Protect Area ini yang sebenarnya harus bisa dilaksanakan gitulah, supaya sumber daya ikan kita ya dia tidak terbuang begitu saja atau tidak dimanfaatkan, tetapi betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jadi menurut saya ini memang harus banyak pembelajaran ya baik itu baik dari sisi pemerintahan, akademisi ya, dari masyarakat ya, kita harus sama-sama gitu untuk bisa belajar mengerti dan memahami apa itu SASI dan peranannya, sehingga ya walaupun perkembangan seperti ini, tetapi apa yang sudah SASI itu modal sosial loh Bu. Ya. Modal sosial Mbak. Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau itu kita lewatkan, bagaimana nanti ke depannya? Nah gitu kan. Karena saya mau ingatkan lagi, kadang-kadang orang kita di Maluku, kita kadang-kadang karena kita lihat, kita di lautnya besar, luas, dan merasa bahwa tidak mungkin, ikan tidak mungkin habis. Nah ini kan kadang-kadang pola pikirnya seperti itu. Nah ini yang kita harus banyak memberikan pelajaran bahwa kalau ya itu ikan itu kita tidak atur dengan baik, kelola dengan baik, satu saat akan habis dari laut-laut kita. Betul. Nah oleh karena itu pentingnya ini SASI, Marine Protect Area dan lain-lain sebagainya itu, supaya keberlanjutan sumber daya ikan itu, sumber daya alam di Maluku ini bisa terjamin. Ya. Begitu. Ya, baik. Pak Hatta, seperti yang diketahui tadi disebutkan juga bahwa ada SASI di Samlaki, yaitu SASI teripang ya, salah satu komoditi yang paling tinggi demand-nya di level internasional seperti itu dan menjadi produk ekspor. Apakah dari BKIPM sendiri ingin mendorong lagi untuk masyarakat menerapkan SASI ini, terutama untuk komoditi-komoditi ekspor seperti yang lainnya seperti itu? Baik, jadi ya salah satu upaya BKIPM ya hari ini ya, jadi kita melaksanakan menginisiasi kegiatan ini ya dalam rangka Pekan Pelayanan Publik ya, BKIPM Ambon merasa penting untuk mengangkat tema SASI, pentingnya SASI bagi kelestarian sumber daya ikan. Karena kenapa? Jadi dari pergerakan komoditi ya, itu kan ada nilai yang muncul di situ dan timbul di situ. Nah kalau kita lihat dari harga teripang aja di tahun 2023 sampai dengan bulan Juli ini sudah sekitar kurang lebih 18 miliar. Nah itu dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku. Nah kita bayangkan jika komoditi ini dimanfaatkan secara atau dikelola secara tidak benar atau tidak bijak ya, tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya ikan. Nilai uang yang ada sekarang ini ya mungkin bisa 2 kali lipat ya, 3 sampai akhir tahun tidak akan hilang. Berarti dampaknya pendapatan masyarakat, Betul. khususnya bagi petani ikan, nelayan ya, nelayan ini akan hilang. Gitu. Nah kalau kita mau compare dengan komoditi lain yang mungkin tidak diatur dengan SASI, kita bisa lihat telur ikan terbang. Ini dihasilkan oleh Somlaki juga. Yang Di ikan KKT, julung kan ya? Ya.
Ikan julung ya, bukan? Bukan, beda ya. Oke. Telur ikan terbang ini kalau saya lihat dari trend datanya semakin, jadi awalnya naik, kemudian sampai dengan sekarang ini 3 tahun terakhir sudah semakin menurun. Kenapa? Dimanfaatkan secara mungkin tidak terkendali ya, sehingga ya yang namanya komoditi itu kan ada batasnya. Apabila diekspor, dimanfaatkan terus, ditangkap terus, ya tentunya semakin sedikit yang bisa berkembang biak. Apalagi telur, kita bicara telur ini adalah menjadi bibit atau calon ikan-ikan yang baru. Nanti kalau kita compare datanya itu, kalau terlipat itu stabil, ya stabil. Kemudian kalau telur ikan terbang dari awal naik mungkin semakin meningkat ya, tapi setelah beberapa tahun ini semakin menurun trennya. Itu berarti di alam ini sudah semakin sedikit. Nah itulah kalau kita mau lihat manfaat sasi, itu salah satu contoh nyatanya. Nah, kalau ikannya banyak stabil, ikan uangnya juga stabil. Betul. Nah, tapi kalau ikannya tidak stabil di alam, ya tentunya semakin menurun juga pendapatan yang didapat oleh nelayan. Semakin sulit, hanya bisa terjadi konflik, ya, karena saling berebut ikan. Ya, tapi kalau sasi itu tidak ada yang berebut. Kita istilahnya ada kesepakatan kapan dipanen, dan waktu pembukaan sasi itu seperti dijelaskan oleh Ibu tadi, memang berdasarkan kapan waktu bahwa jenis komoditi itu memang siap untuk dipanen. Dan kalau komoditi itu memang betul-betul siap untuk dipanen, itu harganya paling bagus. Tidak dalam kondisi dia masih kecil, ya, ukuran kecil. Nah ini memang ya salah satu manfaat dari sasi, yaitu memang kita mendapatkan ukuran yang bagus, sehingga nilai jualnya juga bagus, tinggi. Dan mungkin kalau menurut saya sasi ini harus ada perhatian lebih juga ya, dan mungkin bisa dianggap sebagai wisata juga ya. Kalau saya ketua itu ada acara-acara pembukaan sasi yang dari luar negeri sampai datang, sehingga akan semakin teredukasi lagi masyarakat. Masyarakat juga semakin paham bahwa yang dikerjakan ini memang bermanfaat dan orang suka apa yang dikerjakan, dan itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih buat masyarakat sekitar, karena sudah menjadi objek wisata itu mungkin yang akan didorong. Nah, tinggal melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang yang lain tentunya ya, jika dibuat acara-acara pembukaan sasi ya, saya pikir itu bagus, dan itu juga bisa memikat turis-turis untuk bisa masuk ke Maluku. Betul. Jadi dampaknya kemana-mana begitu ya. Intinya pemanfaatannya ya balik lagi ke masyarakat yang merasakan manfaat tersebut. Nah Ibu, ini ada pertanyaan dari Tribuners di kolom komentar. Dari akun dengan nama Aziz ya. Apakah ada sanksi terhadap pelaku yang melanggar asasi? Ya. Iya, kalau sasi itu ada sanksinya. Ya, ada sanksi hukumnya, ada ya. Nah, itu kembali lagi. Nah, tadi setelah kita dengarkan penjelasan dari Pak Hatta, saya juga teringat bahwa sebenarnya kekuatan sasi itu juga sangat tergantung dari pelaksananya, yaitu pemerintahannya di desa ya, dan lembaga kewang itu. Jadi itu mereka yang harus memegang peranan. Nah, teristimewa misalnya sanksi tadi, ya, kalau misalnya ketangkap bahwa ada yang melanggar itu sasi ya, jadi istilahnya mereka melakukan pencurian ya pada waktu tutup sasi gitu. Itu sebenarnya menurut aturannya tuh dia dikenakan sanksi yang cukup berat ya, dengan aturan-aturan yang memang selalu dibuat sesuai dengan aturan sekarang juga ya. Nah, tetapi kembali kepada pelaksananya itu, kalau misalnya ini kadang-kadang juga terjadi KKN misalnya, ya ini praktek-praktek ini yang itu ya. Jadi akhirnya yang harusnya dikenakan berat, tapi karena kenal dengan bapak rajanya gitu ya, kenal dengan kewangnya ya terjadi ini saling pendekatan, akhirnya ya sudah.
Nah, gitu. Itu sedikit-sedikit demi hari Betul. ya udah. Akhirnya pelanggaran terus gitu. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya ini yang saya mau bilang bahwa itu staf pemerintah di level desa dan negeri itu yang paling pegang peran penting. Mereka yang buat aturan. Mereka juga yang akan menetapkan. Nah, saya mau bilang, misalnya pada acara buka dan tutup sasi itu juga ada macam-macam sih, dia punya mekanismenya gitu. Itu juga sangat ditentukan oleh pemerintahan negeri setempat atau desa setempat. Nah, gitu. Jadi misalnya Pak, saya kasih contoh yang saya tahu nih, misalnya untuk lola Trochus niloticus itu ya, itu kan sangat mahal tuh Pak. Nah, biasanya kalau si kewang itu mereka ketika ini kawasan yang disasi itu, mereka harus lihat dulu kan lola itu kan mereka ukur dulu dia punya telapaknya. Oh iya, kalau misalnya sudah sebatas kayak ini telapak tangan ini, mereka sudah pikir oh ini 6 cm. Oh, kemudian mereka umumkan ini sudah bisa dibuka sasinya. Nah itu kalau dibuka panen lola itu, wah itu sangat besar sekali. Karena itu para orang-orang yang datang dari luar untuk membelikan hasil itu karena Ya. kualitasnya pasti sudah bagus, Betul. ukurannya tepat, ya pada waktu buka sasi itu. Nah itu semua kembali tergantung ya dari pelaksananya, Baik. pengelolanya itu. Jadi kalau menurut saya Pak, untuk keberlanjutan sasi itu peningkatan kapasitas dari pemerintah desa Betul. itu yang juga harus ditingkatkan. Jadi kalau masyarakat sih nurut saja, tergantung dari pelaksananya. Kalau pelaksananya tegas ya, mereka ini bawa ini untuk kepentingan bersama. Karena biasanya kalau acara buka sasi ya itu biasanya ada aturannya juga. Oh iya ini hasilnya nanti dibagi kemana. Itu kan ada kontribusinya sasi itu ke desa. Nah, gitu kepada orang-orang yang memang dibutuhkan. Misalnya janda ya yang itu orang-orang anak-anak yang tidak berorang tua lagi itu ya. Nah, itu dikasih. Nah, itu kontribusi sosial dari sasi itu ke masyarakatnya. Jadi memang masyarakat merasa sangat terbantukan. Nah, cuma kembali ke soal-soal seperti itu. Baik, baik. Tadi semoga bisa menjawab ya Kakak Aziz yang sudah bertanya di kanal YouTube. Baik, Ibu dan juga Pak Hatta, kita sudah di penghujung talk show kita pada sore hari ini ya. Mungkin saya boleh minta closing statement-nya masing-masing dari Pak Hatta dulu. Ya baik, saya pikir hari ini kita sangat senang ya bisa membahas masalah sasi. Ya salah satu kearifan lokal Maluku yang tentunya harus selalu kita jaga, dan ya sengaja kami angkat topik ini karena memang kami memandang sasi itu ada hal yang sangat baik, positif, baik buat masyarakat maupun kelestarian sumber daya ikan. Dan ya kami hadir di sini salah satunya memang bagaimana bisa mengkampanyekan ya untuk bisa selalu menjaga kearifan lokal karena hal itu sangat baik. Dan ya kami berharap ya sistem sasi ini bisa berjalan dengan baik ya, lestari, dan tentunya sasi yang sudah ada di beberapa tempat seperti Tual, Dobo ya, Saum Laki, kemudian daerah-daerah lain di Haruku ya, kemudian dan beberapa tempat yang lain ini bisa selalu dijaga. Dan tentunya ya kami di BKPM juga selalu lewat forum-forum seperti ini diskusi ya, mengangkat tema yang tentunya bisa sama-sama kita bagaimana bisa menjaga bahwa sasi ini punya peran yang sangat penting bagi kelestarian sumber daya ikan. Dan dengan kelestarian itu tentunya manfaat yang kita bisa dapatkan juga secara berkelanjutan. Jadi ikannya lestari, pemanfaatannya pun secara bisa berkelanjutan. Jadi bukan cuma yang kita perlu ingat dan tanamkan dalam diri kita semua bahwa sumber daya itu bukan hanya dinikmati sekarang, tapi harus dipikirkan juga yang akan datang. Baik. Sehingga pemanfaatan sumber daya ini bisa secara terus menerus ya, dan mungkin sampai anak cucu kita nanti. Mungkin itu, terima kasih. Baik, silakan Ibu Venda. Baik, menurut saya sasi harus dipertahankan
SASI harus dikampanyekan selalu oleh pemerintah kepada masyarakat. Perlu ada peningkatan kapasitas dari pengelola, yaitu di tingkat desa dan juga Kewang, sehingga mereka juga dapat melakukan SASI dengan baik, karena SASI itu sangat memberikan dampak sosial, ekonomi, budaya kepada masyarakat yang ada di Maluku. Demikian. Ya, Tribuners, mari kita kembalikan dan merawat kembali tradisi yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita hingga saat ini agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam, terutama perikanan dengan sebaik-baiknya demi keberlangsungan anak cucu kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk Tribuners yang sudah pantengin kita kurang lebih 1 jam di Bastory kali ini dengan narasumber kita Kepala BKIPM Ambon Pak Hatta Arisandi dan juga dosen FPIK Unpati Ibu Venda Yolanda Pical. Nanti akan kita undang lagi untuk tema-tema atau topik-topik menarik lainnya di Tribun Bastory. Tribuners, sampai jumpa di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Ajeng Hatala dan narasumber skece saya kami pamit. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.